Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi guys, banyak dari kalian yang akhir-akhir ini tuh merequest untuk aku translate interview dari salah satu media terbesar di Belanda, yaitu dari Ziggo Sports. Dan ya, beberapa hari yang lalu mereka itu mengupload interview atau ya podcast ngobrol bareng bersama 3 pemain dari timnas kita, yaitu Ragnar, Cavendish, dan juga yang satunya itu Calvin Verdong. Nah, jadi mereka bertiga itu saling mengobrol dan ya hostnya dari Ziggo Sport tentunya menanyakan tentang Indonesia, tentang timnas, tentang proses mereka dan tentang pergantian pelatih baru timnas Indonesia yaitu dari STY ke Patrick Kluivert. Dan ya banyak dari kalian yang ingin tahu banget translate-nya, ya aku ingin langsung denger aja interviewnya dan ya memberikan translate-ku sendiri sesuai ya apa yang aku kuasai dari bahasa Belanda. Jadi semoga kalian juga lebih mengerti, lebih tahu apa yang sebenarnya Calvin, Ragnar dan juga Cavendish ceritakan di interview mereka. Nah, aku langsung aja guys karena ini videonya cukup lama dan ya aku bakal langsung nonton videonya aja dan langsung translatein ke kalian. Oh ya guys, aku bakal translatein di momen-momen yang penting aja ya guys, yang mungkin tentang pergantian pelatih, tentang ya proses mereka atau yang benar-benar hal yang baru yang mereka katakan yang belum pernah dikatakan sebelumnya tentunya. Karena ini hostnya tuh menanyakan sebelum di proses Sumpah WNI itu mendapatkan banyak ya pesan dari supporter-supporter dari orang di Indonesia tentang ya suruh join ke timnas Indonesia. Nah itu menurut kalian tuh gimana, apa yang kalian rasakan kan? Cavendish itu langsung menjawab kalau aku sudah lama sih memikirkan tentang itu, apakah itu bisa jadi join bersama timnas Indonesia, apakah itu ada kesempatan untuk bisa join. Tapi di momen waktu itu ya dia belum mendapatkan kontak dari PSSI, belum mendapatkan kabar dari PSSI dan itu ya beberapa tahun. Jadi ya dia nggak bisa membuat keputusan atau memikirkan tentang hal ini. Jadi itu yang Cavendish bilang. Dan setelah mereka hubungin aku setelah beberapa tahun, tentunya itu adalah pilihan yang gampang, yaitu memilih untuk bermain di timnas Indonesia. Dia bilang kok bisa banyak pemain yang langsung switch atau ingin switch ke timnas Indonesia, bermain untuk timnas Indonesia. Habis itu Ragnar langsung menjawab kalau ya itu tentunya karena Indonesia memiliki presiden yaitu Pak Erick Thohir yang mendukung sekali sepak bola Indonesia. Habis itu Cavendish juga bilang kalau ya dia ingin membuat sepak bola Indonesia itu lebih besar di seluruh dunia, untuk ya dikenali seluruh dunia dan untuk Indonesia juga tentunya. Jadi Pak Erick Thohir itu ingin ya membuat sepak bola Indonesia itu lebih besar. Dan habis itu Cavendish itu bilang juga kalau Pak Erick itu mendukung untuk pemain-pemain keturunan ya bisa join ke timnas Indonesia, seperti ya pertama Sandy Walsh, dia adalah pemain yang juga sudah lama sebelumnya dirumorkan buat join ke timnas Indonesia. Dan ya setelah beberapa tahun dia bisa berhasil join bersama timnas Indonesia, dan itu juga dengan dukungannya Pak Erick. Jadi dia tuh profesional juga. Abis itu Ragnar juga bilang dari situ, dari Sandy Walsh, semakin banyak pemain-pemain yang join juga karena yang menurut dia itulah juga penghubung ya. Jadi ya dia pemain yang bermain di Liga Eropa dan ingin bermain di timnas Indonesia. Setelah itu lebih banyak pemain Eropa lagi yang bermain di timnas Indonesia, jadi koneksinya lebih gampang dan lebih menarik juga karena lebih banyak pemain yang berkualitas itu join ke timnas Indonesia. Dan maka itu juga ya semakin kesini semakin banyak pemain-pemain yang ya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa pindah federasi, untuk bisa join bersama timnas Indonesia. Dan Cavendish juga bilang kalau ya Pak Erick itu juga mempunyai status yang sangat tinggi di dunia sepak bola. Dia pernah menjadi pemilik Inter Milan tentunya. Dan ya Cavendish pikir kalau dengan Pak Erick itu ya mereka bisa mencapai banyak hal. Dan sejauh ini Cavendish tuh mikir kalau ya pemain-pemain yang direkrut oleh Pak Erick untuk join bersama timnas Indonesia itu juga pemain-pemain yang ya berkualitas, yang bagus. So hostnya ceritakan, nah saat kalian pertama kali datang ke Indonesia, landing di Indonesia, ya apa yang kalian alamin. Nah habis itu Ragnar cerita kalau ya aku saking banyaknya ke Indonesia beberapa tahun ini, aku sudah lupa gimana pertama kalinya saat landing di Indonesia. Kalau untuk Cavendish sendiri itu
dia baru saja pertama kali ke Indonesia setelah ya proses naturalisasinya. Di interviewnya ini dia cerita seperti itu. Saat itu landing di Indonesia, dia sudah didatangi beberapa orang, beberapa jurnalis tentunya, juga press conference dan juga press conference-nya tentang dia join bersama timnas Indonesia. Habis itu dia juga cerita kalau ya walaupun banyak orang yang datang, banyak orang yang menanyakan tentang aku, terus interview, tapi saat itu 2 hari kemudian ada pertandingan tentunya. Yang aku harus lakukan saat itu adalah yang mengubah mindset untuk fokus ke pertandingan dan gak terlalu memikirkan tentang hal lain selain pertandingan tentunya. Di situ Ragnar juga bilang kalau ya kalau di bandara itu gak terlalu banyak orang yang mungkin mengenal kita, mungkin beberapa orang. Tapi kalau di hotel, saat kita udah sampai di hotel itu ya banyak sekali orang yang menunggu di bawah, menunggu di hotel untuk bisa bertemu sama kita. Nah, habis itu Kevin Dix juga cerita kalau ya saat di hotel rekan-rekan pada cerita kalau kamu bakal banyak dikasih kado di sini. Nah, terus Kevin menjawab, kado apa? Kamu bilang apa kok kado gitu. Terus habis itu setelah pertama kali dia ya ke Indonesia setelah naturalisasi, dia pulang dengan 1 koper ekstra full dengan kado dari ya fans-fans timnas Indonesia, dan kado itu buat istrinya, buat anaknya. Jadi menurut Kevin ini hal yang sangat mengejutkan. Itu hostnya menanyakan, ya aku nggak ingin terlalu banyak ke followers kalian, tapi kalian langsung mendapatkan banyak fans, langsung mendapatkan banyak followers di Instagram, dan apa yang ya kalian rasakan tentang hal ini. Kevin langsung menjawab kalau ya ini adalah salah satu support yang terbaik menurutku. Ya support dari mereka untuk langsung menjadi fans kita, untuk selalu support kita. Itu adalah hal yang sangat beda karena di timnas Belanda kita bisa lihat kalau mereka nggak mendapatkan ya support yang sama seperti apa yang kita dapatkan dari supporter Indonesia. Habis itu saya juga bilang ya kayaknya juga Eliano Reinders mendapatkan lebih banyak supporters daripada Tijani Reinders. Kevin Dix juga bilang kalau ya mereka itu support kita dengan apa yang kita lakukan, mereka selalu mengikuti kita juga. Habis itu Ragnar cerita tentang pengalaman dia saat ya pindah klub ke Dender, karena buat dia tentunya support yang dia dapatkan dari timnas Indonesia, dari ya support Indonesia itu sudah semakin kesini semakin ya seperti biasa. Itu hal yang ya biasa, support Indonesia sangat suportif. Tapi saat dia pindah ke Dender, klub divisi 2 Liga Belgia, pasti orang-orang dari Dender itu melihatnya sangat aneh tentunya, karena ada pemain yang mempunyai followers 2,2 juta yang bermain di Dender. Jadi saat dia pindah ke Dender itu banyak orang yang ya tentunya melihatnya sangat beda, karena wah ini ada pemain yang mempunyai followers 2,2 juta. Selain itu juga saat dia pertandingan bersama Dender di Instagram, pasti yang di komen-komennya Instagramnya FC Dender itu ya supporter dari Indonesia yang komen. Ini kita mendapatkan cerita Kelvin Verdong baru tentang pertandingan pertamanya saat di timnas Indonesia, karena hostnya itu menanyakan, kalian kan mungkin belum pernah menjalani pertandingan di Asia, di mana klimatnya, di mana cuacanya itu beda dari di Belanda atau di Eropa. Nah, mungkin pengalamannya seperti apa. Habis itu Kevin cerita, ya saat pertandingan pertama pelatihnya itu menanyakan ke aku, berapa menit kamu bisa main. Terus habis itu Calvin itu sedikit kaget kan. Dia bilang aku bisa bermain 90 menit. Dan ya Calvin di sini cerita ya aku kaget kenapa kok dia menanyakan itu. Karena ya pastinya aku bisa bermain 90 menit. Habis itu pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong saat itu bilang ya semua pemain bilang seperti itu, tapi nggak ada pemain yang bisa benar-benar bermain 90 menit, apalagi yang habis dari kompetisi Eropa. Habis itu Calvin ceritakan kalau ya kita habis itu mulai pertandingannya dan ya aku masih mengingat kalau setelah 30 menit aku benar-benar sudah habis tenagaku, dan waktu itu aku paksakan aku bertahan sampai ya babak pertama selesai. Di babak pertama saat kita mendapatkan kesempatan untuk ya istirahat di ruang ganti, aku langsung minum semua ya vitamin atau semua apa namanya energy gel yang ada di ruang ganti. Dan ya babak kedua mulai, dan aku ingat kalau aku tuh setelah 70 menit
sudah habis, sudah benar-benar nggak bisa lagi lanjut. Dan hostnya ceritakan gimana kok setelah 30 menit itu bisa langsung habis, apa yang kalian rasakan. Dan ini juga dirasakan oleh Kevin Dix. Kevin Dix tuh bilang kalau ya memang jadi humidity-nya di Indonesia itu jauh lebih tinggi, jadi kita itu seperti nggak bisa mengambil nafas dengan baik. Itu Ragnar juga ceritakan ya, kita juga waktu itu pernah juga bertanding saat hujan, dan habis itu hujan selesai kita rasakan kalau kita itu berada di sauna, jadi benar-benar banyak faktor, banyak humidity-nya, terus kita hampir nggak bisa nafas. Habis itu juga kita masih juga ada, tentunya ada rasa adrenalin, ada rasa nervous karena bermain dengan banyak support Indonesia. Terus habis itu lapangannya juga yang saat itu kurang bagus. Yang menanyakan kalau ya kalian berdua, yaitu Ragnar dan juga Calvin, pernah main lawan Arab Saudi dan juga lawan Jepang. Nah, gimana pengalaman di dua pertandingan itu? Ragnar bilang ya kalau lawan Jepang itu sangat gila karena ya menurutku mereka punya pemain-pemain yang sangat berkualitas, yang bermain juga di klub top Eropa. Ya saat pertandingan kita juga bisa lihat itu kualitas dari Jepang. Ragnar juga cerita kalau ya tentu saja kita bisa mengikuti permainan mereka dari Jepang, tapi kalau habis itu mereka ya lanjut ke ya ibaratnya kayak gigi kedua, gigi ketiga, ya itu langsung kita kesulitan menghadapi mereka. Ini hostnya menanyakan ya kalian mendapatkan pelatih kepala yang baru, Patrick Kluivert, padahal aku kira kalau kalian itu melakukan ya hal yang bagus di beberapa pertandingan terakhir, mendapatkan juga result yang bagus. Jadi gimana pendapat kalian tentang hal ini? Itu Ragnar menjawab kalau ya mungkin kita semuanya juga berpikir yang sama, yaitu kenapa saat ini, tapi dari sisi lain juga itulah jalan yang kita dan juga presiden yaitu Pak Erick Thohir juga pilih. Nah setelah itu presiden yaitu Pak Erick juga memutuskan untuk merubah beberapa hal, dan setelah itu pelatih kepala yang baru datang. Ya habis itu kita semuanya juga menanyakan apakah ini momen yang bagus untuk menggantikan coach sebelumnya. Ya itu juga masih harus kita lihat ke depannya. Habis itu host yang satunya bilang tapi dia pas ya di timnas Indonesia. Lalu juga cerita kalau ya tentu saja dia adalah coach yang beda karena kita harus adaptasi. Kita mendapatkan ya mungkin di Eropa adalah beda dari coach yang di Asia. Jadi kita tentu saja harus adaptasi, tapi dia punya cara kerjanya sendiri, dan yang menurut aku setelah kita adaptasi kita bisa ya bekerja sama dengan baik. Terusnya juga cerita tapi dia nggak yang galak atau dia nggak ada perbedaan terlalu banyak dengan kalian. Itu Calvin cerita kalau ya tentu saja ada yang beda karena dia adalah pelatih yang ya lebih sering strict, lebih sering galak, tapi ya menurut Calvin ya bisa bekerja sama dengan baik. Terus Ragnar juga bilang kalau ya tentu saja ada beberapa hal yang mungkin kita masih harus adaptasi karena cara kerjanya beda dengan apa yang kita dapat di Eropa, tapi ya overall kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan itu juga hal yang sama yang dikatakan oleh Kevin Dix. Tapi baru datang dengan nama-nama yang sangat terkenal tentunya dari Belanda seperti Gerard van den Berg, terus Danny Lanzat, Coach Patrick Kluivert. Dan ya gimana pengalaman kalian saat hal itu diumumkan, hari itu diumumkan, gimana pengalaman kalian? Ragnar cerita tentang ya tentu saja ini hal yang sangat gila karena ya Kluivert adalah nama besar di Belanda juga, dan tahu-tahu ya dia menjadi pelatih Indonesia. Kita melihat kalau banyak media di Indonesia yang langsung memberitakan tentang hal ini padahal waktu itu masih belum official. Nah saat official itu lebih banyak media yang menceritakan tentang atau beritakan tentang hal. Kalau dari Kevin sendiri ya mungkin seperti pergantian pelatih di klub ya, karena ya pertama kita aku nggak mendengar apa-apa tentang pelatih barunya dan tiba-tiba langsung diumumin kalau dia adalah pelatih barunya. Calvin juga cerita tentang ya kalau kita berada di timnas Indonesia, kita tentunya sudah bersepakat kalau kita ngobrol dengan bahasa Inggris supaya pemain-pemain dari Indonesia juga bisa ngerti apa yang kita bicarakan, karena nggak baik juga kalau kita bicara bahasa Belanda aja terus mereka nggak bisa mengerti. Dan Calvin juga cerita ya sama kalau saat kita makan kita juga ingin mereka gabung, ingin komunikasi bareng juga. Ragnar juga cerita kalau ya kita selalu ingin bekerja sama karena ya
mereka membutuhkan kita dan kita membutuhkan mereka. Jadi kita semuanya harus kerjasama dan ya kita berusaha untuk lakuin itu juga. Habis itu saya bilang, apakah kalian sudah ngobrol dengan Patrick Kluivert? Kevin Dix menjawab, ya sudah ngobrol. Terus Calvin juga cerita kalau sudah telepon sama Patrick. Nah, kalau dari Kevin Dix, dia cerita kalau ya Patrick sudah telepon aku saat aku pindah ke Borussia Mönchengladbach. Kita sudah teleponan. Habis itu ya tentu saja gak bisa menunggu untuk pertandingan selanjutnya timnas Indonesia karena ya dengan staff baru dan kalian juga akan join. Habis itu Kevin Dix juga cerita kalau ya tentu saja kita nggak bisa menunggu untuk ya terbang ke pesawat menuju ke Indonesia ke pertandingan selanjutnya bersama timnas Indonesia karena kita semuanya percaya kalau kita bisa lolos Piala Dunia. Dan Calvin juga bilang kalau ya benar, kita percaya bahwa ya kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Habis itu Kevin juga cerita kalau pelatih fisiknya di Copenhagen itu dari Australia, pernah bekerja di timnas Australia juga, dan dia bilang kalau timnas Australia juga ya panik saat ini. Terus dia bilang, nah kalau kalian benar-benar lolos Piala Dunia, aku pikir lebih banyak pemain yang punya roots Indonesia yang akan join, seperti mungkin Veltman. Oke guys, itu aja yang poin-poin penting yang ada di interviewnya yang mungkin belum pernah ada atau belum pernah diceritakan dari pemain-pemain keturunan ke media-media atau ke sosial media. Jadi poin-poin penting menurutku ya tentang pergantian pelatih, tentang gimana pendapat mereka tentang Sintayong. Nah, kalau dari Ragnar, pendapat dia tentang Sintayong itu bisa bekerja sama dengan baik, walaupun mungkin cara kerjanya Sintayong beda dengan apa yang dia alami di Eropa, karena ya dia adalah pelatih dari Asia, tentunya dari Korea. Jadi tentu ada perbedaan. Dan ya tentang pergantian pelatih, Ragnar bilang kalau ya mungkin hampir semua pemain, hampir semuanya itu memikirkan apakah ini momen yang pas untuk ganti pelatih tentunya. Tapi ya ini step yang diambil oleh kita dan juga Presiden Pak Erick Thohir. Dan ya kemudian Pak Erick Thohir harus mengambil keputusan mengganti pelatih dengan pelatih baru. Dan ya habis itu pelatih baru datang, dan tentu saja momen menggantikan pelatih, apakah momen ini yang pas untuk mengganti pelatih baru, ya itu harus kita lihat nanti lebih lanjut. Nah, tapi sekarang sudah ada pelatih baru, mereka juga langsung bilang kalau ya ini adalah sangat gila karena Patrick Kluivert adalah nama yang besar di Belanda juga, dan dengan staf kepelatihan yang baru ini ya mereka juga tentunya optimis, mereka juga ingin atau percaya bisa mencapai Piala Dunia tentunya. Kevin Dix bilang juga kalau dari dia sendiri waktu pergantian pelatih itu hal yang ya normal karena di klub juga. Dan dari Kevin sendiri waktu pergantian pelatih, Kevin belum tahu apa-apa, dia baru tahu saat sudah di-announce official tentunya. Nah, habis itu mereka sudah dikontak oleh Patrick Kluivert, jadi Calvin Verdong sudah call sama Patrick Kluivert, dan habis itu juga Kevin Dix sudah di sama Patrick Kluivert setelah dia pindah ke Borussia Dortmund, transfer ke Borussia Dortmund. Habis itu mereka juga WhatsApp. Jadi ya ini poin-poin penting yang mungkin banyak dari kalian yang mempertanyakan tentunya. Jadi ini translate sendiri dari aku. Jadi guys, mungkin itu aja yang aku ingin translate di video ini. Dan semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini, dan lebih jelas juga, lebih terupdate juga. Ya itu aja, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika aku upload video terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video.